Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita menaikkan penyembahan kita mendengar renungan firman Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa yang baik bagi kami, Terima kasih. Oh Allah yang mengasihi kami, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus.
selamanya Kau milik kami. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, maka jiwa kami meninggikan Engkau Tuhan. Maka jiwa kami memuliakan nama-Mu, Nama-Mu besar, Nama-Mu layak kami, Nama-Mu layak kami tinggikan. Yesus, 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 jiwa kami meninggikan Engkau. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi
Tuhan. Ya syukur. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu yang besar bagi kami. Yesus, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau milik kami yang paling berharga, satu-satunya dalam hidup kami. Kami rindu selalu tinggal bersama dengan Engkau. Kami rindu selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Amin. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Oh, maka jiwaku pun memuji, aman di bawah
akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Victor Rokana. Haleluya. Saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami membawa hati kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, untuk menghadap tatah-Mu, altar-Mu yang kudus. Karena kami percaya di tatah-Mu, di altar-Mu, di kasih karunia-Mu ada kemurahan, belas kasihan, ada pertolongan, mujizat dan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan ini. Saat ini kami bersama-sama bersatu hati. Kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka ada di dalam segala kehidupan yang penuh dengan tantangan. Karena memang inilah dunia yang semakin jahat, yang selalu penuh dengan kekecewaan, sakit penyakit, dan juga masalah-masalah di dalam hidup ini. Dan di masa pandemi ini Tuhan, kami bersyukur pandemi akan segera selesai. Tetapi dampak-dampak dari pandemi harus kami hadapi bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Mereka biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam anugerah Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan, menjadi domba-domba pengembalaan Tuhan yang setia, yang selalu kuat di dalam Engkau. Dan kami berdoa kasih anugerah-Mu menyertai setiap hidup jemaat Tuhan yang ada. Mari Tuhan, biarlah mereka semua menjadi anak-anak-Mu yang mau mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, menjadikan Engkau sebagai prioritas yang utama di dalam pikiran, di dalam isi hati, dalam segala keputusan, dalam segala tindakan. Biarlah Tuhan yang menjadi terutama di dalam setiap hidup jemaat Tuhan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan melawat secara luar biasa mereka yang lemah dikuatkan, yang mengalami kemunduran, yang sudah mulai jauh dari kasih anugerah-Mu. Kami berdoa, biarlah setiap umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada akan memiliki api yang baru, biarlah semangat yang baru, hati yang diperbarui untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Biarlah roh hikmat, pengertian, pewahyuan Engkau berikan kepada setiap gereja Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu akan mengenal Engkau dengan benar, akan memiliki pengenalan yang semakin kuat, dan mereka akan melihat cahaya kemuliaan, terang Injil kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Mari Tuhan, biarlah setiap kami semua, anak-anak Tuhan yang ada, akan mengalami dimensi pengenalan Tuhan yang lebih dalam dan dalam lagi, mengalami mujizat demi mujizat, mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan ini. Terima kasih, iman semakin bertumbuh, bahkan kehidupan umat Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dari setiap jemaat Tuhan yang ada di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok, bahkan di tempat-tempat yang terpencil. Kami berdoa, biarlah setiap kami semua akan menjadi gereja Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang bertumbuh, gereja Tuhan yang bersatu di dalam kasih Tuhan, di dalam pengenalan akan Kristus yang kuat dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan bertumbuh, gereja Tuhan menjadi serupa dengan Kristus di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah memberikan saya kesempatan untuk membagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu 2 ayat 1-5. Berbunyinya demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa Engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan aku tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela Engkau, karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya Engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula dengan engkau. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Perhatikan 3 perkara ini: mengingat, bertobat, dan melakukan seperti semula. Jemaat Efesus tidak sadar bahwa walaupun tampak giat melayani pekerjaan Tuhan, sesungguhnya mereka telah jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan memperingatkan agar segera bertobat. Pertobatan yang dimaksudkan Tuhan bukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, karena mereka sudah percaya, sudah menjadi orang yang percaya. Karena mereka sudah lama menjadi orang percaya, melainkan suatu tindakan meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan segera, kata Tuhan, aku mengambil kaki Dian dari tempatmu. Kaki Dian artinya hadir Tuhan. Tuhan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kaki Dian adalah tempat bagi sumber terang, dan terang itu adalah Tuhan sendiri. Saya mengingat bagaimana saya mengalami kasih mula-mula. Waktu itu ketika saya duduk sekolah kuliah di universitas yang ada di Manado, saya kuliah. Sebelum saya mengalami kasih mula-mula, saya belum bertobat dan saya belum mengenal Tuhan. Saya dari kecil memang dikenal Kristen, tapi tidak dekat dengan Tuhan. Saya mengalami kasih mula-mula itu ketika saya kuliah, ketika saya mengikuti Bible Camp yang ada di kampus. Ketika itu saya dalam kondisi yang tidak baik, saya dengan kondisi yang tidak nyaman, tapi saya mengalami kasih mula-mula di situ. Waktu saya ikut Bible Camp itu banyak hal yang meragu-ragukan dalam diri saya. Saya mengingat betapa pahitnya diri saya, betapa bersalahnya diri saya. Ketika saya mengikuti Bible Camp ini, dalam pikiran saya, ini apaan sih? Terlalu rohani bagi saya, terlalu mendalami tentang Tuhan kalau saya mengikuti Bible Camp. Tapi di situ ternyata Tuhan menangkap saya, dan saya mengalami kasih mula-mula ketika ada altar call di depan, dan ada satu hamba Tuhan yang berkata, "Halo anakku, maju ke depan. Saya menunggu engkau di sini." Tapi kata-kata itu terngiang-ngiang dalam hati saya dan pikiran saya. Malam pertama masih saya mengeraskan hati saya. Malam kedua saya masih mengeraskan hati saya. Tapi malam ketiga saya benar-benar hancur hati di hadirat Tuhan. Dan saya mengalami kasih mula-mula itu. Saya merasakan pelukan erat dari Tuhan. Saya merasakan begitu Tuhan memegang tangan saya. Saya dilawat Tuhan. Dan yang anehnya itu pada malam ketiga itu hanya saya sendiri di depan, berdiri, tersungkur di hadapan Tuhan, mengalami kasih itu, mengalami Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan saya. Dan dalam pikiran saya itu kayak seperti film singkat. Kejadian-kejadian yang saya melukai hati Tuhan. Kejadian-kejadian di mana saya sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dan saya merasakan tidak layak Tuhan, tidak layak saya merasakan hal ini. Tapi di situ kasih Tuhan turun dalam hati dan pikiran saya, dan saya benar-benar merasa diampuni. Saya benar-benar merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan saya. Dan dari detik itu sampai sekarang, begitu saya mengenal kasih Tuhan, banyak hal yang mengubah hidup saya. Setelah dari Bible Camp tersebut, saya keluar dari kampus karena banyak hal yang membuat saya semakin kuat untuk mengikut Tuhan lebih dalam lagi.
Karena waktu setelah Bible Camp itu saya mengikuti kelas demi kelas, tapi hati saya semakin berkobar-kobar dalam hadirat Tuhan. Bahkan saya bawa motor pun, bawa kendaraan pun, itu saya bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Karena kasih yang saya dapatkan dari Tuhan. Nah dari situ saya terus rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Dari situ saya benar-benar mengambil keputusan bahwa saya mau sekolah Alkitab. Dan ketika di sekolah Alkitab pun hal yang sama yang Tuhan taruh selalu adalah kasih. Kasih yang begitu besar. Dan saya selalu mengingat kasih itu melalui dari Tuhan disalibkan. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan kepada kita. Dia rela mati bagi saya secara pribadi, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada, bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman pagi hari ini. Begitu besarnya kasih Tuhan yang ada. Dan dari situ saya merasakan, wow, ternyata Tuhan dahsyat. Wow, ternyata Tuhan hadir. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ternyata Tuhan tidak pernah melepaskan tangan saya. Bahkan terpuruk seperti apapun saya, tapi Tuhan selalu menemani saya. Bahkan dalam keadaan apapun, bahkan saya melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sampai saya menemukan kasih itu. Dari situ saya mulai bayar harga untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi untuk berdoa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rela sampai kuota saya habis untuk mendengarkan khotbah. Saya rela untuk membeli buku demi untuk lebih dalam mengenal tentang Tuhan. Dan banyak hal yang membuat saya begitu sukacita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan saya merasakan bukan hanya saya mengalami perubahan dalam diri saya, tapi dalam keluarga saya juga. Karena saya punya keluarga saya, papa saya punya akar pahit dengan papa saya. Tapi ketika saya menerima kasih itu, saya bisa mengampuni orang tua saya. Saya bisa memegang tangan papa saya. Saya bisa melihat dan saya bisa berbicara secara langsung dengan papa saya, tapi sebelumnya nggak pernah. Ngobrol face to face dengan papa saya juga belum pernah. Tapi ketika kasih itu datang, saya mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Banyak sekali pertobatan dan banyak sekali perubahan yang saya alami. Dan termasuk dengan keluarga saya. Karena dengan kasih mula-mula, bukan hanya dalam perubahan diri kita terjadi, tapi apapun yang kita alami dan apapun keadaan yang sedang kita alami, tanpa kita sadari, itu Tuhan sudah menyelesaikannya. Tanpa kita sadari, Tuhan sudah campur tangan. Dan tanpa kita sadari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan melihat. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan untuk melihat hal-hal dan kondisi yang saat ini Bapak Ibu hadapi, rasanya ingin teriak, rasanya ingin keluar. Tapi ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita bisa dengan teguh, dengan kaki yang kuat untuk melangkah maju menghadapi semuanya. Bersama Tuhan, kita akan mengalami semuanya dengan baik. Saya mengalami kasih Tuhan. Saya mengalami cinta Tuhan itu. Banyak sekali yang Tuhan ingatkan dan banyak sekali yang Tuhan tunjukkan dalam diri saya. Banyak pertobatan dan banyak perubahan yang saya alami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kembali ke kasih mula-mula kita. Ketika saya sebelum mengalami kasih mula-mula, banyak hal yang Tuhan tunjukkan, yaitu dosa-dosa saya. Sebelum saya mengalami itu,
Saya yang anaknya yang nakal, yang bandel, yang gak dengar-dengaran dengan orang tua, yang selalu keluyuran tengah malam, ngumpul bareng, nongkrong bareng sama teman-teman, dan mulut yang wah luar biasa, penuh dengan menyakiti hati Tuhan, menyakiti teman-teman juga. Dan dari situ ketika saya ketemu dengan kasih Tuhan, saya berubah. Bahkan teman-teman saya pun bilang ke saya, loh Fit, kok kamu beda ya? Gitu. Bilang ke saya, kok kamu berubah ya sekarang? Banyak perubahan yang saya alami. Dari hal itu membuat saya semakin cinta Tuhan, semakin saya mengasihi Tuhan. Kasih yang begitu besar yang masuk dalam diri saya. Walaupun hati saya yang keras, tapi kasih itu bisa menghancurkan hati yang keras. Ada lagu yang begitu mengikat dalam hati saya. Hanya bersama Tuhan, aku bisa melewati semua. Hanya bersama Tuhan, aku bisa mengalami kasih Tuhan. Karena tanpa kasih Tuhan, saya tidak bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak bisa berada di tempat ini untuk menceritakan, untuk menyaksikan kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam diri saya. Dan banyak hal yang Tuhan taruh juga, dan begitu banyak pertobatan yang saya alami dari karakter saya, cara saya berbicara, cara saya menyampaikan, berbicara dengan teman-teman saya, dengan cara pokoknya banyak hal yang Tuhan merubah hidup saya. Saya ingin menyanyikan satu lagu, hanya bersama Tuhan kita bisa melewati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersamamu Bapa, yes. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu semua, kita sama-sama untuk kembali ke kasih mula-mula kita. Karena dengan kasih mula-mula, kita dapat melewati semuanya dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Mencintai hadirat Tuhan, mencintai tentang hal-hal yang rohani, yang menyangkut dengan kebenaran firman Tuhan. Semuanya hanya dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan ketenangan, kita merasakan kelegaan. Terima kasih, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Haleluya, kita bersyukur kita berada di hadirat Tuhan, dan setiap doa pagi mari kita praktekkan
untuk kasih mula-mula. Mari mengejar Tuhan, mari membangun kembali. Ada dua kelompok, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami kasih karunia yang luar biasa dan membalas dengan cinta mula-mula kepada Tuhan. Maka kalau Anda kelompok ini dulu pernah mengalami kasih mula-mula, sekarang ingatlah masa-masa itu dan kembali hidup dalam kasih mula-mula. Tapi kelompok kedua mungkin adalah orang-orang yang belum pernah mengalami kasih mula-mula. Baru-baru ini dia kenal Tuhan. Nah, kalau itu adalah Anda, maka makinlah merasakan kasih Tuhan dan berdoa, Tuhan, saya mau merasakan kasih mula-mula. Pasti Anda akan merasakannya. Hari ini kita diberkati dengan Saudari Griffith, dan kiranya kesaksiannya menguatkan kita, terutama anak-anak muda, supaya kita boleh kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, meninggalkan apa yang tidak benar, dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu hari ini. Kami minta untuk kesempatan buat anak-anak-Mu. Kalau ada yang belum pernah mengalami kasih mula-mula, biar hari-hari ini saat mereka belajar dan mendengar, mereka boleh mengalami kasih mula-mula itu, dibangkitkan penuh dengan semangat dan sukacita. Kami juga berdoa buat semua anak-anak-Mu yang pernah merasakan kasih mula-mula, tapi kemudian berjalannya waktu mulai luntur seperti jemaat di Efesus. Tuhan pulihkan kembali kasih mula-mula itu, sehingga kami makin cinta Tuhan, makin menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan juga semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah melayani di dalam doa pagi hari ini. Tuhan memberhitungkan, khususnya juga Saudari Griffith yang telah sharing dengan kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hidup yang semakin naik level bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengubah kami. Ketika kami cinta kepada Tuhan, justru hidup kami yang makin diubah semakin indah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan merasakan cinta itu bergelora kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.